Hari ini saudaraku kita masuk di bagian yang kedua dari seri khotbah keluarga bulan ini. Dan dalam bagian kedua ini saya mau bicara tentang yang namanya peran pria dalam keluarga. Karena itu judul khotbahnya CEO keluarga. Biasanya CEO itu identik dengan companies, dengan perusahaan, Chief Executive Officer. Ya, tapi tahukah saudara ada juga CEO keluarga, ada Chief of the Family, kepala keluarganya. Kita baca dulu ya, Efesus 5 ayat 22 sampai 23. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri. Suami adalah apa? Ditunjuk Tuhan jadi apa? Kepala istri. Tentunya juga kepala anak-anak. Kepala rumah tangga. Kepala keluarga. Tahukah saudara, di dalam keluarga yang dipilih, yang ditetapkan, yang diurapi Tuhan jadi kepala, jadi chiefnya, jadi pemimpinnya adalah suami. Ini firman Tuhan. Suami adalah kepala istri. Sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Jadi dalam jemaat, kepalanya adalah Kristus. Kepala gereja adalah Kristus. Dan di dalam keluarga yang ditetapkan untuk jadi kepala oleh Tuhan adalah suami. Hari ini saya mau bicara banyak sama bapak-bapak, sama para suami di tempat ini, sama para pria, dan juga yang suatu hari akan menjadi bapak, menjadi kepala rumah tangga. Saya percaya firman Tuhan hari ini akan memperlengkapi kita semua. Tapi juga bagi para istri, bagi kita anak-anak yang masih jadi anak ya di dalam keluarga, saya yakin hari ini firman Tuhan akan banyak memberkati saudara juga. Karena kita ini satu tim di dalam keluarga, dan yang namanya tim penting sekali ngerti peranan kita, tapi juga ngerti peranan anggota yang lain. Karena dengan gitu kita bisa kerjasama, kita bisa koordinasi. Kalau kita nggak ngerti dia berperan apa, orang itu berperan apa, kita nggak tahu siapa dengan siapa kita berkoordinasi. Nah, hari ini kita mau belajar peranan suami dalam keluarga. Ternyata ditetapkan oleh Tuhan, diangkat jadi apa tadi? Chief. Kepala dalam keluarga. Oke. Seperti Kristus adalah kepala jemaat. Tapi tahukah saudara kalau yang dipilih jadi kepala, diangkat jadi pemimpin lebih dari yang lain adalah suami, adalah bapak, adalah pria. Tahukah saudara, dia juga diberi tanggung jawab yang lebih besar dari yang lainnya. Ada tugasnya. Jadi diangkat jadi kepala itu bukan cuma sekedar gengsi. Oh, saya lebih dari kamu. No. Itu bicara tentang fungsi. Saya berdoa para pria di tempat ini bukan sekedar jabatannya pemimpin, tapi pemimpin yang berfungsi. Amin. Bapak yang optimal. Haleluya. Jadi kita harus ngerti apa tugas tanggung jawab yang Tuhan kasih buat pemimpin, buat pria. Apa itu? Baca kalimat terakhir. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Bukankah itu yang Kristus lakukan sebagai kepala jemaat? 2000 tahun yang lalu dia turun ke dunia. Dia berikan hidupnya, mati bagi kita di kayu salib. Supaya kita yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita bisa selamat karena kepala kita, Kristus. Tolong dengarkan baik-baik. Selamat atau tidak selamatnya sebuah keluarga sangat ditentukan. Apakah pria dalam keluarga itu menjalankan fungsinya apa tidak. Bahagia apa tidak bahagia seorang istri. Happy apa tidak anak-anaknya. Banyak dipengaruhi apakah bapak, apakah suami, apakah pria dalam keluarga itu berfungsi. Seringkali masalah timbul, konflik timbul dalam keluarga karena prianya, karena suaminya, karena bapak di dalam keluarga itu kepalanya tidak berfungsi. Harusnya menyelamatkan keluarga, tapi malah mencelakakan keluarganya sendiri. Berapa banyak pria yang harusnya
menguatkan pernikahan, tapi malah mengacaukan, menghancurkan, memporak-porandakan pernikahannya, masa depan anaknya dirusak sendiri karena gak sadar peran pria dalam keluarga. Oke, itu sebabnya mari buka hati dan kita akan belajar dari firman Tuhan apa itu peran pria dalam keluarga. Hari ini saya nyebut tentang CEO. Sekalipun gak bisa disamakan antara kepala keluarga dan kepala di dalam perusahaan. Tapi ada elemen-elemennya yang mirip yang kita harus bisa ngerti dan kita harus bisa kerjakan juga. Dalam perusahaan CEO itu harus punya apa? Visi, harus punya planning, harus punya perencanaan, harus punya target, harus punya sasaran. Demikian juga kepala keluarga juga mesti ngerti. Ini keluarga mau dibawa kemana? Visinya apa? Rencananya gimana? Nanti setahun lagi jadi gimana? 5 tahun lagi nanti apa yang kita bangun perjuangkan itu apa? Jadi ada rencana yang pasti. Karena kalau if you fail to plan, then you plan to fail. Kalau saudara gagal membuat rencana, maka Anda tanpa sadar merencanakan untuk kegagalan. Jadi perlu ada rencana, itu CEO dalam perusahaan. Yang kedua, CEO juga perlu buat langkah-langkahnya, strateginya, gimana target, rencana tadi supaya bisa jadi. Bukan cuma rencana, tinggal rencana, tapi supaya jadi langkah-langkahnya apa. Dalam keluarga, kepala juga perlu seperti itu. Kepala keluarga perlu buat langkah-langkahnya. Gimana kita bisa kerjain bagiannya siapa apa, kita kerja bareng supaya rencana keluarga tersebut tercapai. Jadi dalam perusahaan CEO juga salah satu bagian dari tugasnya adalah problem solving. Ngerti, di dalam perusahaan ini, dalam tim yang kita pimpin ada masalah ini, ada masalah itu. Dan sebagai pemimpin kita bertugas untuk bisa problem solving. Nyelesain masalah itu supaya semua penghambat-penghambatnya disingkirkan. Supaya kita bisa majunya cepat, majunya kencang. Dalam keluarga juga sama. Selalu akan ada masalah, selalu akan ada ini dan itu dalam keluarga. Dan seorang CEO keluarga, chief dalam keluarga perlu bisa problem solving di dalam keluarga itu. Problem solving, hubungan antara mamanya sama anaknya, antara kakak sama adiknya. Perlu bisa ada problem solving. CEO juga di dalam perusahaan membuat yang namanya budgeting, rencana keuangan. Tahukah saudara? Di dalam keluarga CEO, kepala keluarga juga sama. Perlu ada rencana keuangan keluarga. Jadi ini cuma contoh-contoh aja. Secara sekilas ada kemiripan peran antara CEO perusahaan dan CEO di dalam keluarga. Karena dua-duanya sama-sama chief, sama-sama kepala, sama-sama pemimpin. Dan saya berdoa semua pria di tempat ini, kepala-kepala di tempat ini, calon kepala di tempat ini, orang-orang yang tahu berfungsi dengan baik. Kita bukan pemimpin yang tidak berfungsi, kita harus jadi pemimpin yang berfungsi. Boleh katakan amin? Kita kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Nah, 3 area tugas tanggung jawab chief, kepala dalam keluarga. Tadi tanggung jawabnya sudah jelas ya, kita baca ayatnya. Yaitu kepala keluarga menyelamatkan keluarganya. Nah, menyelamatkan di area apa saja? Nomor 1, kepala keluarga menyelamatkan keluarganya di area kerohanian. Kerohanian. Karena itu kepala keluarga disebut imam dalam keluarga. Tugasnya imam apa? Tugasnya pendeta apa? Sederhana, tugasnya membawa umat ketemu sama Tuhan. Yang belum kenal Tuhan, kemudian jadi kenal Tuhan. Yang tadinya hidup dalam dosa, bertobat dan ngikut Tuhan. Kenal Tuhan secara pribadi, maju dalam kehidupan rohaninya. Kalau itu terjadi dalam kehidupan saudara, maka saya sebagai imam di dalam gereja ini, saya berhasil menjalankan tugas saya. Tapi kalau itu tidak berhasil, saya belum berhasil menjadi imam yang proper, imam yang tepat di dalam gereja. Demikian
Demikian juga kepala keluarga. Di dalam konteks keluarga kita, yang namanya imam dalam keluarga, kita harus memperjuangkan, membawa keluarga kita hari demi hari makin kenal Tuhan, makin dekat sama Tuhan, makin cinta Tuhan, makin sungguh-sungguh di dalam Tuhan, makin maju dan bertumbuh di dalam kehidupan rohani mereka. Amin. Seperti Yosua berkata, aku dan seisi keluargaku, kami akan beribadah sama Tuhan, kami akan melayani Tuhan, kami akan ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tahukah saudara, banyak masalah dalam keluarga disebabkan karena imam dalam keluarganya gak berfungsi. Itu yang dialami keluarga pertama di dunia ini. Siapa itu? Keluarganya siapa? Adam dan Hawa. Seringkali kita berpikir penyebab manusia jatuh dalam dosa adalah Adamnya apa Hawanya? Yang ambil buah pengetahuan yang baik dan jahat siapa? Hawanya. Seringkali kita nganggap ini gara-gara Hawa. Tapi hari ini saya mau ngomong sama saudara, bukan hanya Hawa, problemnya juga di Adamnya. Kenapa kok saya ngomong begitu? Mari kita baca kisahnya. Di dalam Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Padahal buah itu yang dilarang oleh Tuhan. Gak boleh itu. Mari lanjutkan. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang apa? Suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Tolong lihat ke depan sini. Perhatikan baik-baik. Jadi banyak ahli tafsir Alkitab percaya waktu Hawa digoda oleh iblis sehingga memakan buah terlarang itu, suaminya bersama-sama dengan dia. Jadi nggak sendiri, tapi mereka ada bersama di situ. Saya mau tanya sama saudara, kalau kita jadi pemimpin, kan Adam diangkat jadi kepalanya, jadi pemimpinnya, benar nggak? Kalau kita jadi pemimpin, ngelihat anggota tim kita mau melakukan kesalahan, harusnya diam saja atau peringatkan dia? Harusnya diperingatkan. Kalau imamnya berfungsi, harusnya diperingatkan, harusnya dijaga, harusnya dilindungi. Jangan sampai berbuat salah. Tapi instead Adam diam saja. Ini imam yang pasif, imam yang tidak menjalankan tanggung jawabnya. Bukan dia yang ngambil pertama buah itu, tapi dia diam saja. Seringkali kita salah bukan karena kita melakukan kesalahan, kita salah karena kita tidak mengerjakan fungsi kita. Itu jadi masalah. Bahkan setelah Hawa jatuh dalam dosa, ambil buah, makan buah terlarang itu, terus dicatat tadi, dikasih sama Adam. Harusnya sebagai pemimpin yang baik, kalau ngelihat anggota timnya salah, apa yang harus dilakukan? Ngajak untuk bertobat. Besok jangan lagi gitu ya, dinasihati dengan baik. Harusnya kamu minta ampun sama Tuhan. Ayo datang bersama-sama minta ampun sama Tuhan. Saya percaya kalau ada melakukan itu, ada pengampunan, ada pertobatan, maka ada pemulihan. Tapi instead melakukan itu, yang dilakukan Adam, diam saja, malah nerima, ngikutin. Yang mana yang dipimpin, yang mana yang memimpin. Akhirnya dua-duanya jatuh dalam dosa. Gara-gara salah satu penyebabnya, imamnya tidak berfungsi. Imamnya pasif. Tahukah saudara, banyak konflik keluarga terjadi karena imamnya pasif. Terserah mama ngikutin istri terus, gak memimpin keluarganya. Hari ini saya ingin ajak dan saya ingin tantang para suami di tempat ini, para bapak di tempat ini. Ayo bangkit jadi imam dalam keluarga yang berfungsi, yang memimpin keluarga kita hari demi hari. Tambah dekat sama Tuhan, tambah kenal Tuhan secara pribadi, tambah sungguh-sungguh maju di dalam kehidupan rohani mereka. Boleh katakan amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Perjuangkan supaya setiap anggota keluarga saudara kenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu harus jadi perjuangan. Perjuangkan supaya di rumah saudara ada mezbah keluarga. Berjuang itu. Saya saudaraku tidak nunggu istri saya mau mezbah keluarga. Tidak nunggu anak-anak saya happy untuk mezbah keluarga. Saya tahu saya imam dalam keluarga. Itu tanggung jawab saya untuk memastikan, memperjuangkan ada mezbah keluarga. Bapak-bapak jangan nunggu istri ngajak mezbah keluarga. Jangan nunggu anak-anak untuk mau mezbah keluarga.
kita yang mulai, kita yang perjuangkan, kita yang pastikan. Kenapa? Kita chief, kita kepala, kita diangkat dan dipilih Tuhan jadi kepala di dalam keluarga. Jalankan tugas kita. Kerjakan tugas yang tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada saudara. Jadilah imam yang aktif. Imam yang berfungsi. Pimpin keluarga saudara maju dalam kehidupan rohani. Kalau ada anggota keluarga yang mundur dalam kehidupan rohaninya, Anda teliti, Anda perhatikan apa penyebabnya, Anda atasi, ada problem solvingnya. Kadang-kadang orang gak maju dalam kehidupan rohani karena masalah ini, karena masalah itu. Begitu bisa diatasi, dia akan maju lagi di dalam kehidupan rohaninya. Itu bagian dalam imam keluarga. Jadi selamatkan istrimu, selamatkan anak-anakmu dalam kehidupan rohani. Biarlah hari demi hari ada pertumbuhan, ada kemajuan, ada buah-buah yang lebat. Boleh katakan amin, saudaraku. Itu yang pertama. Yang kedua, tanggung jawab pria dalam keluarga adalah menyelamatkan keluarganya secara dalam kebutuhan jiwanya. Jadi manusia diciptakan roh, jiwa, tubuh. Bukan hanya kebutuhan rohaninya yang harus terpenuhi. Kerohaniannya yang harus bertumbuh. Tapi jiwanya pun punya kebutuhan harus terpenuhi. Sama juga tubuh kita. Tubuh saudara butuh nggak untuk makan? Itu kebutuhan. Untuk makan, untuk minum itu sebuah kebutuhan. Tahu nggak saudara? Jiwa manusia juga punya kebutuhan. Apa kebutuhan jiwa manusia? Butuh disayangi. Butuh diperhatikan. Butuh kedekatan dengan orang lain. Dengan keluarganya. Butuh yang namanya didukung. Butuh yang namanya dipuji. Butuh yang namanya diterima apa adanya. Butuh yang namanya disupport, didukung. Itu adalah kebutuhan jiwa manusia. Kalau kebutuhan jiwanya nggak terpenuhi, pasti layu jiwanya. Pasti something wrong. Keluarga itu nggak bisa bahagia kalau kebutuhan jiwanya tidak terpenuhi. Itu sebabnya sebagai chief, sebagai kepala dalam keluarga, kita punya tugas untuk memperhatikan istri, memperhatikan anak-anak. Mereka sedang mengalami apa? Kebutuhannya mereka apa? Yang jadi masalah banyak bapak-bapak cuek. Banyak bapak-bapak nggak ngerti istrinya kesepian apa tidak, nggak ngerti. Istrinya sakit apa tidak, nggak ngerti. Istrinya ke rumah sakit, nggak ngerti. Anaknya dibully sama orang, nggak ngerti. Anaknya tes ujian, nggak ngerti. Cuek. Tapi hari ini saya mau bagikan sama saudara, salah satu bagian tanggung jawab kita sebagai pria, sebagai chief yang dipilih, diangkat oleh Tuhan, dipercayakan jadi pemimpin, adalah memperhatikan kebutuhan jiwa istri kita, anak-anak kita. Perhatikan, karena gini, sama-sama saya khotbah sama saudara sekarang. Saya bisa nganggap saudara khotbah cuma sekumpulan orang banyak. Tapi saya juga bisa, sewaktu saya khotbah, saya ngomong sesuatu, saya ngelihat mimik wajah saudara dan saya ngerti sesuatu. Saya ngelihat reaksi saudara dan saya memahami sesuatu. Kayak gitu juga kita di rumah. Kita di rumah bisa bersama dengan istri kita tanpa perhatian sama sekali. Anak-anak kita di rumah yang sama dengan kita, tapi kita sama sekali have no idea what's going on. Gak ngerti apa yang terjadi. Tapi kalau kita cuma mau pause sebentar, gak terlalu hanya terlarut kesibukan pekerjaan, bisnis, urusan sama teman-teman dan lain sebagainya. Kita mau duduk dan kita perhatiin dia. Perhatiin istri, perhatiin anak-anak. Perhatiin dengan baik, reaksinya gimana. Wajahnya seperti, sikapnya seperti apa. Anda dengerin, kasih telinga, dengerin sungguh-sungguh. Dia ngomong itu maksudnya apa? Karena kadang-kadang istri ngomongnya A, belum tentu maksudnya A. Itu memang rahasia wanita, saudara. Kalau ngomong A itu harus dipahami, harus dihayati. Ngerti di balik itu ada apa. Kenapa kok dia ngomongnya judes kayak gitu terus sama kita? Kenapa kok tiba-tiba negatif terus? Kenapa kok suasana semua jadi gak enak? Tapi kalau kita mau pahami, kita ngerti.
Nanti kita, oh istri saya merasa saya terlalu sibuk, oh dia merasa kesepian. Kita ngerti, oh antara anak-anak kita, antara kakak sama adiknya sedang ada iri hati. Kita ngerti, oh ternyata terjadi masalah nih, ada luka hati. Ada omongan terlanjur yang melukai, terus menyebabkan kecewa anak sama papanya, anak sama mamanya. Dan sebagai kepala keluarga, kalau kita ngerti itu, langkah berikutnya setelah ngerti itu, kan tadi perhatian ya, dengerin ya, ngerti itu, terus do something about it. Lakukan sesuatu, kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit, obati hati yang sakit. Perhatikan mereka, bukankah itu yang dilakukan Kristus buat jemaatnya? Anda yang lemah dikuatkan, Anda yang sakit disembuhkan, Anda yang putus asa diberikan pengharapan yang baru. Seperti itu juga yang harusnya kita sebagai kepala keluarga, sebagai pemimpin, kita lakukan. CEO di keluarga, CEO di perusahaan juga ngelakuin hal yang sama. CEO di rumah, di dalam keluarga juga perlu melakukan hal yang sama. Kita menguatkan, kita membangun. Kita pastikan setiap anggota keluarga kita kebutuhan jiwanya terpenuhi, hatinya bukan kering dan kosong, tapi hatinya penuh dengan kasih ilahi yang daripada Tuhan memenuhi hatinya. Ada kepuasan, ada ketenangan, ada sukacita yang melimpah. Sehingga anak-anak kita nggak kering dari kasih, nyari di luar, terlibat pergaulan yang salah. Tapi di rumah, dalam keluarganya sudah kepenuhan dan dipuaskan dengan kasih dari orang tuanya, dengan kasih surgawi yang dari atas. Boleh katakan amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Sehingga di rumah mereka merasa diterima. Di rumah mereka merasa dipuji. Mereka merasa punya tempat. Mereka merasa diperhatikan. Mereka merasa dikuatkan. Bapak-bapak, para suami, itu tugas kita loh. Ada bagiannya istri, benar istri perlu melakukan ini, perlu melakukan itu, betul. Tapi hari ini saya mau ngomong sama saya sebagai kepala. Pada akhirnya kita harus sadar tanggung jawab utamanya sama kita. Kenapa? Karena kita yang diangkat jadi kepala, pimpinannya. Saya di dalam memimpin, kalau berurusan dengan banyak departemen, tentunya di dalam setiap departemen, setiap tim itu ada banyak orang. Tapi tanggung jawab utama yang diminta dari siapa? Pemimpinnya. Ada pemimpin yang take responsibility. Kalau ada salah-salah ini saya. Tapi ada pemimpin yang kalau salah-salah selalu anak buahnya yang salah. Semuanya anak buahnya. Kalau benar dianya yang benar. No. Kalau pemimpin yang baik, ada yang dipuji, kasih pujian sama tim saudara. Kalau ada yang salah, itu salah saya. Oke? Kita semua belajar bertumbuh di dalam kehidupan kita. Termasuk sebagai pria, sebagai kepala, mari kita bertumbuh. Dalam setiap area ada yang area tertentu kita sudah kuat. Ada area tertentu kita masih lemah. Buat saya pribadi, saya jujur mengakui sama saudara, dari 3 area yang kita akan pelajari hari ini, area yang kedua, yaitu jadi kepala yang memperhatikan kebutuhan jiwa keluarga, itu area paling lemah saya. Saya dulunya cuek. Jadi tadi yang saya ngomongin sama saudara, sebenarnya khotbah itu bukan hanya untuk Anda, untuk saya juga ya. Karena khotbah itu bermata dua ya, pedang bermata dua, ngantem sana ngantem sini juga saudara. Tapi kalau saya bisa ngomong begitu sama saudara tadi dalam detail yang seperti itu, artinya ada sesuatu yang sudah saya pahami sekarang ini. Ada sesuatu yang sudah saya pelajari. Dulu saya nggak nganggap itu tugas saya, itu istri dong. Itu tugasnya istri. Sekarang saya take responsibility. Sekarang saya ambil tanggung jawab. Kalau dulu saya ngomong itu istri, itu tugas mama, itu tugas istri. Sekarang itu tugas saya. Ada peranan istri, ya nanti minggu kelima kita belajar. Tapi hari ini kita belajar peran pria dalam keluarga. Take responsibility. Itu yang kedua. Yang ketiga, tugas pria menyelamatkan keluarganya secara dalam kebutuhan jasmaninya. Jadi bukan hanya rohaninya, bukan hanya kebutuhan jiwanya, tapi juga kebutuhan jasmaninya. Para pria, saya mau ngomong sama saudara,
kita diangkat jadi pemimpin, jadi chief, jadi kepala, tanggung jawab kita memastikan kebutuhan keluarga kita tercukupi. Secara jasmani, secara finansial. Karena itu pria harus bekerja. Memang ada momen tertentu dalam hidup kita, mungkin gak bisa karena sakit jadi tidak bisa bekerja. Oke? Atau mungkin kena PHK terus dalam proses baru mencari pekerjaan yang baru. Itu situasi yang dipahami. Tapi jangan sampai kita mengembangkan sikap biar istri yang kerja. No. Itu bagian kita loh. Sadar, ayo bangun. Banyak pria-pria perlu bangun dari tidur. Itu tanggung jawab pria bekerja mencukupi kebutuhan keluarga. Saya tidak menyangkali ada wanita-wanita yang hebat, yang lebih pintar kerja daripada suaminya. Benar apa tidak? Kalau saudara punya istri yang seperti itu, syukuri. Itu adalah bagian dari anugerah Tuhan yang luar biasa. Tapi tugas kita sebagai kepala keluarga yang kita bisa lakukan, kita harus lakukan. Kita harus bekerja. Kontribusi kita mungkin gak sebesar dia. Tetapi dalam kapasitas yang kita bisa lakuin, mari kita lakukan. Karena itu pertama kali Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan Adam. Sebelum dia pertemukan sama Hawa, Tuhan suruh Adam ngapain? Kerja. Itu yang pertama. Kenapa? Karena Adam perlu memastikan keluarganya bisa berjalan dengan baik. Kebutuhan jasmaninya juga terpenuhi. Itu salah satu tanggung jawabnya. Disuruh untuk bekerja. Jangan sampai sebagai pria kita malah istri yang disuruh kerja, kita gak mau kerja. Kita cuma nongkrong-nongkrong di rumah, main game setiap saat, pagi, siang, sore, malam. Mabuk-mabukan. Yang paling parah lagi, malah ngabis-ngabisin uang istrinya. No. Gak seharusnya seperti itu. Tugas kita tuh menyelamatkan keluarga. Termasuk bagiannya adalah keuangan keluarga. Masa depan anak-anak saudara. Bukan menghancurkan masa depan mereka. Bukan memotong dan menghabiskan. No. Bagian kita sebagai pria adalah kita harus bangkit, bekerja, dan mencukupi kebutuhan keluarga kita. Yang amin-amin kayaknya yang wanita deh. Saya berdoa para pria di tempat ini gak benci sama saya. Walaupun dada saudara tambah sesak, tapi doa saya ada kekuatan dari Tuhan, ada anugerah dari Tuhan yang akan memampukan saudara. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Tapi saya juga perlu kasih warning gini nih. Buat para istri ganti dong. Tadi pria terus. Buat para istri ganti. Jangan pakai khotbah hari ini untuk nyerang suamimu ya. Ingat gak khotbahnya Pak Jonathan tadi? Ribut itu di rumah. Nanti bukannya jadi baik, bubar semuanya. No. Ingat baik-baik para wanita, para istri, Anda dipanggil oleh Tuhan, Anda dipilih oleh Tuhan jadi penolong. Bukan perongrong. Bukan penuntut. Anda buktiin omongan saya kalau Anda pakai khotbah ini untuk nuntut dan untuk nyala-nyalain suami saudara, banding-bandingin suami saudara dengan yang lainnya, keluargamu tambah hancur. Suamimu tambah tidak berdaya. Tambah gak bisa apa-apa. Gak ada orang yang dituntut-tuntun, gak ada orang yang disalah-salahin terus kemudian keluarganya jadi indah, harmonis. Rahasianya salah-salahkan suamimu. Tuntut dia dengan kasar. Gak ada rumusnya kayak gitu. Boleh katakan amin. Haleluya. Jadi ternyata saya tanya sama saudara. Tugas pria sebagai kepala keluarga ringan apa berat? Gak main-main loh. Makanya pria itu diangkat jadi kepala, jadi pemimpin. Itu bukan jabatan kosong. Tapi ada tugas yang besar. Tanggung jawab yang besar. Yang Tuhan berikan sama kita. Siapa yang mau melihat pria-pria di tempat ini? Pria-pria keluarga Allah. Suami-suami, bapak-bapak yang ada di tempat ini. Jadi pria-pria yang bisa
berfungsi dengan maksimal sesuai dengan panggilan Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan. Boleh angkat tangan saudara, boleh kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Mau keluargamu bahagia? Mau keluargamu berhasil? Mau keluargamu jadi? Kuncinya yang pertama, buat para pria, andalkan Tuhan. Karena kalau enggak ngandalin Tuhan, berat saudara. Ini khotbah nih gampang ngotbahin gini, jalaninya itu. Kadang sebagai pria kita akan merasa, duh berat banget nih ya. Dituntut terus enggak habis-habis nih. Sudah berusaha kita ngelakuin maksimal, masih kurang lagi. Berapa banyak dari saudara familiar dengan perasaan itu? Saya mau bacakan sama saudara satu firman Tuhan dalam Alkitab. Kisah tentang Musa yang ngerasakan perasaan yang persis seperti itu. Karena dia diangkat Tuhan jadi chief. Jadi kepala atas bangsa Israel. Tanggung jawabnya lebih besar lagi. Mari kita lihat perasaannya Musa. Bilangan 11 ayat 10 sampai 12. Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum, menangis di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka Tuhan dengan sangat. Dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk? Dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu? Sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini. Coba saudara renungkan, Musa merasa bebannya berat apa ringan? Berat itu. Bapak-bapak, mungkin kau juga merasa berat. Suami, mungkin kau merasa berat. Para pria di sini mungkin, wah nggak gampang ya. Nggak gampang memang. Lanjutkan lagi. Musa ini berkeluh kesah saudara. Akukah yang mengandung bangsa ini? Atau akukah yang melahirkannya? Sehingga engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti pak pengasuh memangku anak yang menyusun, berjalan ke tanah yang kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangnya. Dia ngerasa disuruh jadi pak pengasuh. Disuruh mangku bangsa itu. Siapa di sini yang ngerasa kayak beban keluarganya semuanya di pundaknya? Kayak harus nanggung semuanya. Dan Anda merasa gak berdaya. Anda merasa gak mampu. Jujur saya mau ngomong sama saudara. Saya sendiri juga gak mampu. Untuk ngerjain semua tugas tanggung jawab sebagai kepala dalam keluarga. Karena itu kita butuh Tuhan. Andalkan Tuhan saudaraku, andalkan Tuhan. Kalau engkau mengandalkan Tuhan, ada kekuatan ekstra yang Tuhan berikan kepada saudara. Ada anugerah Tuhan yang memampukan saudara. Sama-sama engkau bekerja, kalau engkau bekerja sendiri terbatas. Tapi ketika engkau bekerja dan engkau disertai Tuhan, ada pertolongan dari Tuhan. Ada kemurahan Tuhan. Engkau berjuang yang engkau bisa lakukan, tapi Tuhan yang membuka pintu. Tuhan yang mempertemukan dengan orang yang tepat. Tuhan ngasih kesempatan-kesempatan yang luar biasa buat saudara. Karena Tuhan yang menolong, maka kita berhasil. Yang harusnya kita gagal, kita jadi berhasil. Karena dimampukan oleh Tuhan. Karena itu andalkan Tuhan. Kalau kita sendiri disuruh ngerti istri terus, memahami, ngertiin anak terus. Lama-lama kasih manusia itu terbatas loh. Capek juga. Kayak mobil bensinnya bisa empty. Kasihnya juga bisa empty. Habis. Kesabarannya habis. Kesabaran pengertiannya sama anak habis. Tapi kalau saudara andalkan Tuhan, kasih dari Tuhan akan ekstra mengisi hidup saudara. Akan memenuhi dan memampukan hidup saudara. Andalkan Tuhan. Bapak-bapak andalkan Tuhan. Suami-suami andalkan Tuhan. Dan terima kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Amin. Yang kedua, supaya firman ini bisa berhasil. Keluarga kita bisa sukses. Bahagia. Bukan hanya butuh dari pihak prianya, dari pihak suami, dari pihak bapaknya untuk berfungsi. Mengandalkan Tuhan. Tapi juga butuh di sisi yang lain, butuh anggota timnya
mendukung. Butuh istri yang mendukung. Gak ada yang amin? Butuh anak-anak yang mendukung. Saya mau ngomong begini sama saudara ya. Jangan cuma menuntut. Mendukung. Oke. Tugas jadi suami itu gak gampang loh. Jadi kepala keluarga gak gampang loh. Anda mau di switch boleh loh. Tapi konsekuen. Anda yang jadi kepala keluarga. Saudara suruh ngelakuin semuanya itu. Semua tanggung jawab itu. Belum tentu engkau juga bisa. Suamimu mungkin gak bisa. Engkau juga belum tentu bisa. Dan gak ada poinnya kita saling menuntut. Jangan sampai kita sebagai istri, sebagai anak-anak kita cuma kayak dewan juri aja. Ngelihat suami, ngelihat papa, ngelihat bapak. Suami gak becus. Gak bisa kerja. No. Kita itu bukan saling menghancurkan, saling menyerang. Jadilah istri yang baik. Jadilah anak-anak yang baik. Yang mendukung. Cara mendukung kita yang gimana sih? Nomor 1, hormati. Suamimu, anak-anak, hormati. Orang tuamu, hormati papamu. Saya bacakan ayat pertama yang tadi kita baca di awal khotbah ini. Efesus 5 ayat 22. Ayo baca semuanya. 1, 2, 3. Hai istri. Tunduklah kepada suamimu. Cara tunduknya kepada suami diperjelas. Seperti. Seperti. Kepada Tuhan. Istri-istri yang dari tadi khotbah, dengerin khotbah tentang peran pria dalam keluarga. Dalam hatinya ngomong, nih dengerin itu. Dengerin itu. Sekarang giliran saudara ngomong sama diri saudara. Dengerin itu. Disuruh tunduk kepada suami, kepada kepala keluarga, kepada papanya. Seperti kepada Tuhan. Kenapa? Karena tugas kepala keluarga itu gak gampang saudaraku. Butuh anggota tim yang mendukung. Butuh anggota tim yang mensupport istri dan anak-anak. Yang mendukung kerjasama yang baik. Yang berikutnya. Sudahkah engkau mendoakan suami saudara? Anak-anak, sudahkah engkau mendoakan papamu? Jangan cuma mengharap ya menerima. Tapi lakukan bagianmu, doain. Karena tugas dia tuh gak gampang. Emangnya untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan keluarga segampang itu? Sadarkah saudara ada banyak rintangannya, ada banyak kompetisinya, ada banyak hal yang terjadi yang di luar rencana? Sudahkah engkau berdoa, Tuhan berkati suamiku, Tuhan berkati papaku, Tuhan mampukan dia, Tuhan beri kekuatan, Tuhan urapi tangannya sehingga yang dikerjakan tangannya engkau jadikan berhasil. Sudahkah engkau memberkati tiap hari, mendukung, bukan cuma mengharap dapat sesuatu, nuntut dapat sesuatu. No. Doakan suami saudara, doakan orang tua saudara, berkati dia. Kalau Anda dan keluarga bersama-sama kompak, saling mendukung, saling menguatkan. Wow, keluargamu akan jadi keluarga yang hebat, keluarga yang berhasil, keluarga yang maju, keluarga yang harmonis dan bahagia. Boleh katakan amin. Kita kasih tepuk tangannya pulih yang paling meriah. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita naikkan lagu ini. Pertolonganku datang darimu Tuhan. Pertolonganku datang darimu, pengharapanku hanya padamu. Ku takkan goyah, ku takkan gentar.
Mari semuanya, angkat dua tanganmu, katakan. Pertolonganku datang darimu, pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab Kau gunung batuku, kota bentengku. Pertolonganku datang darimu, pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab Kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Kita butuh Tuhan dalam keluarga kita. Karena kalau ada Tuhan, ada anugerah untuk menyelamatkan keluarga saudara, memulihkan keluarga saudara, membangun dan menguatkan kembali keluarga saudara. Kita butuh Tuhan. Karena itu kalau kita mau Tuhan turut campur dalam keluarga kita, kita sendiri perlu di dalam Tuhan. Ada Tuhan, ada Yesus dalam hidup kita. Jadi saya mau kasih kesempatan bagi Anda yang belum pernah undang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ayo buka hatimu, terima ya, diundang Dia masuk dalam hidup saudara. Jadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Maka engkau akan terima pengampunan dosa. Engkau juga terima hidup yang kekal. Jaminan keselamatan masuk di dalam kerajaan surga. Di situ Dia akan mulai bekerja di dalam keluarga saudara. Ada yang mau, mari angkat dua tangan saudara, ikuti doa ini. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. Jadi Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosa-dosaku. Selamatkan hidupku. Mulai sekarang, hidupku milik Tuhan Yesus. Aku siap mengikut Yesus. Melayani Yesus. Bersama keluargaku. Sampai selamanya. Terima kasih Tuhan. Amin. Yang berikutnya saya mau berdoa buat para pria, para suami, para kepala keluarga, orang tua. Saya mau berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan dan anugerahnya. Karena kalau tanpa anugerah Tuhan capek saudara. Seperti Musa berat. Kita kayak harus nanggung semuanya sendiri. Gak ada habisnya. Dituntut gak ada habisnya. Capek, gak kuat kita. Andalkan Tuhan, para pria di sini, andalkan Tuhan, arahkan hatimu. Dan saya mau berdoa supaya anugerahnya mengalir dalam hidup saudara. Buat para pria, angkat dua tangan saudara. Saya juga minta yang wanita dan anak-anak angkat tangan juga. Dukung suamimu, dukung orang tuamu. Yang pria-pria ikuti doa ini, katakan Tuhan Yesus, aku butuh anugerahmu. Aku butuh kekuatanmu. Mampukan aku jadi kepala dalam keluarga, menyelamatkan keluargaku. Mampukan aku ya Tuhan. Mari masing-masing kita angkat suara kita, berurusan pribadi dengan Tuhan. Doa saudara langsung sama Tuhan. Biar anugerahmu mengalir saat ini. Anugerahmu yang memampukan, anugerahmu yang menguatkan, anugerahmu yang melengkapi, yang menyempurnakan. Karena di dalam kelemahan kami justru sempurna kuasa Tuhan dalam keluarga kami. Mampukan Tuhan pria-pria di tempat ini bangkit jadi pria-pria keluarga, imam dalam keluarga, kepala keluarga yang bertanggung jawab, yang maksimal, yang berkenan, yang menyenangkan hati Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan. Oh, sekarang saya ganti mau berdoa buat para wanita, buat istri, buat anak-anak semuanya ya. Buat anak-anak kita yang sebagai anak. Saya mau berdoa buat saudara.
supaya Anda juga bisa jadi anggota tim yang baik. Anda dimampukan oleh Tuhan untuk bisa mendukung, untuk bisa menghormati, untuk bisa tunduk dengan baik. Para wanita, istri, anak-anak, ayo angkat dua tangan saudara. Yang pria juga dukung dalam doa ya. Angkat tangan saudara, dukung dalam doa. Ayo yang wanita dan anak-anak juga, saudara ikuti doa ini, katakan Tuhan Yesus, aku juga butuh anugerah-Mu. Mampukan aku jadi istri yang baik, jadi anak yang baik, yang mendukung kepala keluarga. Mampukan aku ya Tuhan. Mari sekarang masing-masing ada doa secara pribadi. Mampukan aku Tuhan, berkontribusi, ambil bagian, mendukung, menghormati. Melalui perkataanku aku menghormati, melalui sikapku, perbuatanku aku menghormati, aku mendukung, aku bisa tunduk dengan baik. Mampukan aku ya Tuhan. Oh, anugerah-Mu mengalir, beri kekuatan ya Tuhan, buat suami istri, beri kekuatan, buat orang tua, buat anak, beri kekuatan. Yang terakhir, saya mau berdoa buat saudara single parent. Karena kadang-kadang dalam hidup kita ada situasi tertentu yang kita mungkin gak ada pasangan kita. Mungkin Anda istri yang sudah gak hidup bersama lagi dengan suami. Mungkin suami saudara meninggal. Atau mungkin sekarang Anda berpisah sehingga Anda sendirian. Dan dengan keadaan saudara itu, Anda bukan hanya harus mengerjakan tugas wanita dalam keluarga, tapi mau gak mau Anda harus mengerjakan juga tugas pria dalam keluarga. Karena Anda single parent. Dan itu gak mudah. Itu butuh special grace, anugerah yang spesial. Mungkin juga Anda suami yang dalam keadaan sebaliknya. Anda mungkin gak bersama dengan istri saudara. Anda mungkin sudah sendiri dan Anda gak tahu gimana memainkan peran mama di dalam keluarga buat anak-anak saudara. Apapun keadaan saudara, saya mau ngomong sama saudara. Hari ini ada special grace yang Tuhan sediakan dan Tuhan mau berikan, memampukan saudara. Sehingga walaupun Anda sendiri, tapi Tuhan yang menjadi pendamping saudara. Tuhan yang akan menolong saudara. Anda yang mau terima anugerah special grace dari Tuhan ini, mari angkat dua tangan saudara. Berdoa. Yang bisa bahasa roh, angkat suara saudara berdoa dalam bahasa roh. Yang belum bisa, Anda berdoa dalam bahasa Indonesia. Saudara minta sama Tuhan, Tuhan Yesus, katakan Tuhan Yesus, aku butuh anugerah-Mu, anugerah yang spesial, special grace, yang memampukan aku, yang menguatkan aku. Sekalipun aku sendiri, tetapi aku tahu aku tidak dibiarkan sendiri oleh Tuhan. Karena ada Immanuel, karena ada Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai. Karena itu sekarang terima anugerah yang spesial ini, terima. Terima saudara pertolongannya, anugerahnya, kekuatannya.
kasih untuk kekuatan ini Tuhan. Terima kasih untuk penghiburan anugerah-Mu. Selamatan Mari yang terakhir, yang terbaik, lambaikan dua tanganmu dan katakan, pertolonganku datang dari-Mu, pengharapanku hanya pada-Mu. Ku takkan goyah, ku takkan gentar, sebab Kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Sebab Kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Sebab Kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. terima kasih Tuhan. Amin. Siapa yang diberkati pada hari ini? Kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Sementara tadi kita menyembah Tuhan, saya itu ngerasain dalam alam roh, dalam impresi, dalam spirit saya, itu anugerah mengalir dan mengalir, mendatangkan kesembuhan, mendatangkan pemulihan di dalam keluarga kita. Amin. Ada dua pengumuman saja saya mau bagikan. Nomor satu, bulan ini kita ada rekrutmen pelayanan. Jadi buat jemaat, saya dorong saudara, ayo pakai waktu, pakai talenta, pakai tenaga saudara, ayo melayani Tuhan. Ya, sama seperti di khotbah tadi, kita belajar ya, imam itu nggak boleh pasif, imam itu harus berfungsi. Nanti ada peranan minggu kelima kita belajar gantian wanita ya, wanita juga harus berfungsi. Orang tua, anak, kita punya bagian kita masing-masing. Dalam gereja kita sama Tuhan juga sama, ada bagian yang harus kita kerjakan juga, jangan pasif. Ayo pakai waktu saudara melayani Tuhan. Ayo pakai tenaga saudara untuk membalas kebaikan Tuhan. Yang kedua, di gereja kita ada yang namanya Pondok Daud. Bisa dimunculkan jadwal Pondok Daud dari Senin sampai Jumat jam 3 sampai jam 9. Hari Sabtu jam 11 sampai jam 7. Di Pondok Daud itu kita berdoa, kita memuji, kita menyembah Tuhan. Jadi Anda diberikan kesempatan bukan hanya hari Minggu ya, tapi di hari biasa di Haleluya Center, gereja kita di Piksana, untuk kita bersama-sama mencari wajah Tuhan, perkenanan Tuhan, anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Angkat dua tangan saudara dan terima berkat Tuhan ini. Diberkati engkau oleh Tuhan, diberkati keluargamu oleh Tuhan, diberkati studi dan pekerjaan saudara oleh Tuhan, diberkati kesehatan dan masa depanmu oleh Tuhan, diberkati pertumbuhan rohani, juga pelayanan saudara oleh Tuhan. Kiranya hidupmu diberkati dan jadi berkat. Sehingga banyak orang dipertobatkan, diselamatkan melalui kesaksianmu. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama kita katakan, amin.